Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama kakak. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, sebelum kita lanjut untuk yang lebih dalam, kita harus tahu dulu bilangan pecahan itu seperti apa. Nah, di sini bilangan pecahan kita dapat nyatakan dengan bentuk seperti ini, P per Q, di mana P dan Q-nya merupakan bilangan bulat dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini untuk P di sini termasuk pembilang dan Q-nya termasuk penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Nah, ini yang disebut dengan pecahan. Nah, untuk yang pertama yaitu 1/2. 1 dan 2 di sini merupakan bilangan bulat. Nah, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kan Q-nya bukan 0. Maka angka 2. Jadi ini merupakan bilangan pecahan. Nah, yang pertama ini adalah pembilang. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Sama juga untuk yang 3/5. 3 sama 5 ini termasuk bilangan 2 dengan Q-nya tidak sama dengan 0. Nah, di sini Q-nya adalah bernilai 5. Untuk yang atas disebut pembilang dan yang di bawah disebut penyebut. Nah, setelah kita tahu pecahan, maka kita akan lanjut ke membandingkan pecahan. Di sini membandingkan pecahan itu ada dua. Yang pertama yaitu membandingkan pecahan penyebutnya sama. Yang kedua, membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, yang pertama ini untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama katanya, maka kita langsung membandingkan pembilangnya. Pembilang tadi yang mana? Yang di atas, iya benar sekali. Nah, ini contoh, bandingkan soal berikut dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, nah ini gambar yang lebih jelasnya, 3/9 sama 5/9. Nah, karena mereka penyebutnya sama-sama 9, maka kita tinggal membandingkan yang pembilangnya atau yang di atas. Nah, 3 sama 5 itu lebih besar mana? Lebih besar 5. Iya, jadi tandanya seperti ini. Berarti 3/9 itu kurang dari 5/9. Nah, untuk yang kedua, 4/7 sama 1/7. Nah, karena penyebutnya sama-sama 7, maka kita tinggal membandingkan yang pembilang atau membandingkan yang di atas. Nah, 4 dengan 1 lebih besar mana? Lebih besar 4. Maka tandanya seperti ini. Jadi 4/7 lebih besar dari 1/7. Nah, untuk membandingkan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, katanya jika penyebutnya tidak sama, maka kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita membandingkan pembilangnya. Nah, menyamakan penyebut di sini kita bisa menggunakan KPK. Nah, di sini ada contoh soal. Bandingkan soal berikut dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 3/4 dan 2/3. Nah, di sini penyebutnya beda kan? Di sini 4, di sini 3. Nah, maka kita harus menggunakan cara pertama yaitu KPK. Nah, kita mencari KPK-nya dulu. Untuk 4 dan 3, maka KPK-nya yaitu untuk 4 adalah 2 sama 2. Untuk 3 adalah 1 dan 3. Nah, jadi untuk yang 4 adalah 2 kali 2 atau bisa ditulis 2/2. Sedangkan yang 3 adalah 1 kali 3. Nah, jadi KPK-nya yaitu dari 4 dan 3 adalah nih, karena mereka ini faktornya ini nggak ada yang sama. 2 ada nggak sama yang di bawah? Nggak ada. 1 dan 3 ada sama nggak yang di atas? Maka semuanya harus kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita urut 1 dikali 2/2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, setelah kita dapat KPK-nya, kita masuk ke membandingkan pembilangnya. Nah, di sini kita membandingkan pembilangnya. Nah, untuk 3/4, nah di sini tadi penyebutnya adalah 12, maka 12 dibagi penyebut awal yaitu 4 sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke sini. Apabila yang di bawah
Bagaimana caranya supaya menjadi 12? Maka dikali 3 katanya. 4 dikali 3. Apabila di bawah dikali 3, maka di atas juga dikali 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12, 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi pembilangnya adalah 9. Untuk yang 2/3 juga sama. Nah, di sini tadi penyebutnya sudah sebutkan bahwa penyebutnya adalah 12. Jadi 12 dibagi penyebut awal yaitu 3, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, bagaimana supaya mereka mendekati supaya mereka menjadi 12 dari 2/3, maka sama-sama mengalihkan 4. Bawah dikali 4, atas juga dikali 4. 3 kali 4 12, 2 kali 4 8. Jadi pembilangnya adalah 8. Nah, sehingga 9 dengan 8 ini kan pasti lebih besar 9 kan? Nah, atau bisa kita tulis 9/12 lebih besar dari 8/12. Nah, karena di sini sudah jelas 9 lebih besar dari 8, maka 3/4 itu pasti lebih besar dari 2/3. Nah, jadi sudah dapat ya hasilnya, yaitu tandanya seperti ini. Nah, kita akan lanjut ke mengurutkan bilangan pecahan. Nah, di sini untuk mengurutkan bilangan pecahan itu sama kayak yang membandingkan tadi. Ada yang penyebutnya sama dan ada yang tidak sama. Untuk yang pertama ini adalah penyebutnya sama. Nah, ini ada contoh. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini penyebutnya sama-sama 2 semua kan? Iya, benar. Nah, jadi kita yang pertama yaitu karena penyebutnya semua sama, kita tinggal mengurutkan yang pembilangnya saja. Nah, nih 5, 3, 7, dan 9. Nah, karena katanya dari yang terbesar, maka kita cari. Nah, 9 itu lebih besar dari 7. Nah, atau yang paling besar. 7 itu lebih besar dari 5. 5 itu lebih besar dari 3. Dan 3 ini adalah yang paling kecil. Sehingga 9/2 lebih besar dari 7/2, lebih besar dari 5/2, lebih besar dari 3/2. Nah, jadi didapatlah seperti ini. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesarnya 9, sedangkan yang terkecilnya adalah 3. Nah, untuk yang penyebutnya sama nih insya Allah gampang aja ya. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari tentang penyebutnya yang sama, mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya sama, kita lanjut ke mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, di sini ada contoh soal. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ada 5/8, 3/6, 7/4, dan 3/2. Nah, di sini penyebutnya beda-beda kan? Nah, langkah pertama sama dengan membandingkan yang tadi, yaitu mencari KPK-nya. KPK dari 8, 6, 4, dan 2. Nah, di sini sudah kakak Nah, 4 untuk 4 yaitu 2 dan 2. Untuk 8, 2 dan 4. Karena 4 bisa kita pecah lagi, maka 4 menjadi 2/2. Ya, 2 sama 2 maksudnya. Nah, untuk yang 6, 2 dan 3. Untuk yang 2, 1 dan 2. Nah, nih. Untuk yang 8 tadi, 2 kali 2 kali 2. Kenapa? Karena yang 4 sudah kita pecah, maka kita mengambil yang bagian luarnya saja. 2, 2, dan 2. Jadi ada 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2/3. Sedangkan 6 yaitu 2 kali 3. Nah, untuk yang 4, 2 kali 2 atau 2/2. Untuk yang 2, 1 kali 2. Nah, jadi KPK-nya dari 8, 6, dan 4 adalah 4 dan 2 adalah 1, 2/3, dan 3. Kenapa? Di sini 2/3, enggak ditulis 2/2, 2 aja atau. Nah, coba kita lihat untuk 8, 6, 4, dan 2. Sama-sama mereka mempunyai angka 2. Nah, apabila mereka sama-sama mempunyai angka 2, maka kita harus mengambil pangkat yang tertinggi. Nah, angka 2 yang pangkatnya tertinggi yaitu 2/3. Nah, yang lainnya tuh nggak usah dimasukkan. Nah, untuk 1 dan 3 kenapa masuk? Karena mereka nggak punya teman, dalam KPK itu juga harus dimasukkan. Nah, jadi 1 kali 2/3 kali 2
kali 3 sama dengan 1 kali 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, jadi FEB-nya adalah 24. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu membandingkan pembilangnya. Nah, di sini untuk yang 5/8, 24 dibagi 8 karena penyebutnya tadi adalah 24 sama dengan 3, maka 5 kali 3 8 kali 3. Nah, di sini karena di bawah dikali 3, maka di atas juga dikali 3. Maka pembilangnya adalah 15 atau bisa kita tulis dengan 15/24. Nah, untuk yang kedua 3/6. Nah, di sini penyebutnya tadi adalah 24. Nah, dibagi 6 sama dengan 4. Nah, bawah dikali 4, atas juga dikali 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Bisa kita tulis menjadi 12/24. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 7/4. 7 dibagi 4 nih, dibagi ini sama dengan 6. 7 kali 6, bawah dikali 6, atas juga dikali 6. 7 dikali 6 sama dengan 42. 42/2, 4 kita tulis ya. Nah, untuk yang 3/2, ini untuk yang terakhir ya, yaitu 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bawah dikali 12, atas juga dikali 12. Jadi 3 dikali 12. 3 dikali 12 sama dengan 36 atau bisa kita tulis menjadi 36/24. Nah, sekarang kita cari mana yang lebih kecil. Kita urutkan dari yang terkecil yang terbesar. Nah, karena penyebutnya sama, maka tinggal kita cari pembilangnya saja. Nah, di sini 12 ini lebih kecil dari 15. 15 lebih kecil dari 36, 36 lebih kecil dari 42, atau bisa kita tulis seperti ini. Jadi, nah di sini kita ubah ke bentuk asal. Nah, untuk yang 12 tadi adalah 3/6. Nah, jadi 3/6 lebih kecil dari 5/8 nih. Yang 15/24 adalah 5/8. Nah, untuk yang 36/24 adalah 3/2. Nah, 7/4 adalah untuk yang 42/24. Jadi, inilah hasilnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.